Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julianto Pasaribu dengan NIM 121190024. Saya dari kelas A, Stadium General. Adapun dalam video ini saya akan membahas tentang modul 4 Stadium General dari Elsevier Research Academic yang berjudul Navigating Peer Review. Sebelum kita masuk ke penjelasan video resume, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan kita pelajari dari Navigating Peer Review atau Table of Context. Yang pertama ada Certified Peer Reviewers of Reviewer Course. Yang kedua ada Becoming a Peer Reviewer. Yang ketiga ada Fundamentals of Peer Review. Dan yang terakhir adalah Golden Chart Peer Review. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan atas topik-topik sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu Navigating Peer Review berdasarkan resume dari video penjelasan Research Academy. Navigating Peer Review merupakan salah satu part yang penting dalam sebuah penelitian akademik. Namun, kita masih kali pertama menemukan jalan kita sebagai pelajar ataupun profesional muda. Prosesnya mungkin tampak tidak jelas, mengintimidasi, dan rumit. Terlepas dari kemajuan ilmiah dan pentingnya ketelitian, hanya ada sedikit pelatihan formal dalam seni tinjauan sejawat. Ini sangat disayangkan karena peer review tidak seharusnya menjadi pengalaman yang menakutkan bagi sebagian orang. Padahal, dengan sikap yang benar, peer review meningkatkan pengetahuan dan penelitian. Karena sudah mengetahui pengertian Navigating Peer Review, di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu Certified Peer Review Course. Apa-apa saja yang dapat kita pelajari dari Certified Peer Review Course ini? Ada yang pertama, memahami proses peer review. Yang kedua adalah saran untuk menulis laporan tinjauan sejawat yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah nasihat tentang penanganan masalah etika terkait peer review atau tinjauan sejawat. Poin pertama adalah How Certified Peer Review Course. Apa perbedaan artikel review dengan artikel penelitian? Yang pertama, tidak ada metode atau data dalam artikel review, kecuali jika itu adalah meta-analisis atau tinjauan sistematis. Yang kedua adalah review harus mengevaluasi secara adil sampel literatur yang luas. Yang ketiga adalah review biasanya diharapkan dibaca oleh khalayak yang lebih luas dan mereka dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperkenalkan topik kepada penelitian yang baru. Yang keempat adalah kebaruan sebuah resensi adalah memiliki sesuatu yang baru untuk dikatakan daripada menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir adalah dalam beberapa kasus resensi hanya dikirimkan dengan undangan dari editor atau dengan konsultasi terlebih dahulu dengan editor. Selanjutnya adalah How Certified Peer Review Course, bagaimana mensertified tinjauan sejawat. Kursus peninjauan sejawat bersertifikat telah dikembangkan untuk membantu kita dan mendukung kita serta melatih peninjauan sejawat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penelitian karir awal atau serta bertindak sebagai penyegar bagi wasit yang lebih berpengalaman. Adapun fitur-fitur dalam How to Certified Peer Review Course ini yang pertama, end-to-end review training. Yang kedua adalah created with the input of peer reviewer expert. Yang ketiga, easy to follow and modular format. Dan yang terakhir adalah certificate to reward your learning. Topik selanjutnya dalam Navigating Peer Review adalah Fundamentals of Peer Review. Tinjauan sejawat atau Fundamentals of Peer Review merupakan landasan dari proses penerbitan ilmiah. Namun terkadang editor menghadapi perjuangan sehari-hari untuk menemukan peneliti yang mau mengulas jurnal lebih dalam lagi. Dalam rangkaian modul ini dijelaskan mengapa sangat penting untuk terlibat dalam tinjauan sejawat atau peer review dan banyak sekali manfaat yang diperolehnya. Salah satunya yaitu banyaknya manfaat peninjau yang akan dibawa, tanggung jawab kita sebagai peninjau, dan mengapa ada langkah menuju transparansi. Adapun part of fundamentals of peer review atau bagian-bagiannya, yang pertama adalah building trust and engagement.
Proses peer review bergantung pada aktivitas editor, reviewer, dan penulis untuk keberhasilannya. Terkadang panel editor Salesforce membahas bagaimana tentang mereka bekerja dengan komunitas jurnal yang mereka bangun kepercayaannya dan mereka bangun keterlibatannya dalam sebuah proses peer review. Hal ini biasa dibahas oleh ilmuwan yang telah berpartisipasi dalam proses peer review atau kadang sebagai penulis, reviewer, atau editor, termasuk postdoctoral fellows dan mahasiswa pasca sarjana. Yang selanjutnya adalah diversity in peer review. Sementara tinjauan sejawat adalah landasan penelitian, keberagaman dalam tinjauan sejawat adalah landasan dari proses tinjauan. Untuk menandai peer review week 2018, Research Academy telah mengarahkan fokusnya pada pentingnya keberagaman dalam peer review dan bagaimana individu dalam berperan yang berbeda dapat meningkatkan keragaman secara keseluruhan dalam dunia akademis. Adapun part selanjutnya tentang fundamentals of peer review, yang pertama adalah why get involved. Why get involved? Yang pertama, hanya tinjauan sejawat dari artikel yang diterbitkan. Yang kedua, hanya artikel yang disetujui oleh editor. Dan yang ketiga, peninjau setuju untuk mengungkapkan namanya. Selanjutnya adalah ethical responsibility, di mana beberapa pengulas berpikir bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi perilaku tidak menulis. Tetapi, apakah benar demikian? Dan apakah ada aturan tentang etika yang harus diingat oleh peninjau kegiatan menggunakan pena merah mereka? Sangat penting dan sangat jelas bahwa ada ethics responsibility atau etika yang harus kita gunakan. Topik selanjutnya yaitu becoming a peer reviewer. Adapun hal-hal yang bisa kita bahas dalam topik ini, yaitu yang pertama, kesalahan umum dalam meninjau. Yang kedua, kiat menulis ulasan yang benar. Dan ketiga, tentang bagaimana meninjau dapat meningkatkan karir kita. Becoming a peer reviewer memiliki definisi yaitu tinjauan sejawat atau keterampilan, dan dalam rangkaian role ini kita menjelaskan bagaimana membagikan tentang beberapa kiat untuk membantu kita menyampaikan laporan tinjauan yang dijamin akan membuat editor manapun tersenyum dan terkagum. Poin yang pertama adalah how to review a manuscript. General impression and abstract. Look at the manuscript as a whole. Number 1, general comparison of the manuscript. Next, language, style, and grammar. 3, look, structure, and last, level of the enthusiasm. Next is the abstract include? Number 1, is it a real summary of the paper? Next, does it include the detailed result? Next, does it contain unnecessary information? And the last, journal, set a limit from the number of words. It's abstract too long. Adapun 10 kiat-kiat atau 10 tips untuk menulis terrible review atau 10 tips for writing a terrible review. Number 1, terima undangan untuk meninjau saat kita seharusnya tidak melakukannya. Next, mengirimkan ulasan kita selambat-lambatnya atau tidak sama sekali. Selanjutnya adalah mengabaikan pesan dari editor. Dan yang keempat adalah tidak memeriksa kepatuhan terhadap etika publikasi. Dan yang terakhir adalah memberikan ulasan yang tidak berguna. Yang keempat, lupa alamat komponen kunci artikel. Yang ketujuh, memberikan pernyataan yang tidak jelas atau tidak adil dan bias. Yang kedelapan, secara tidak adil menghalangi publikasi atau melanggar kerahasiaan. Dan yang 9, menyarankan bahwa penulis melanggar etika publikasi. Dan yang 10, lupa meninjau review kita tentang aturan emas. 10 itu merupakan tips terrible review yang salah. Bagaimana sebenarnya untuk mereview manuskrip? Yang pertama, mengomentari hal yang penting, validitas, dan keumuman kesimpulan. Di mana dalam sebuah mereview manuskrip kita penting mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan validitas dan keumuman kesimpulan. Selanjutnya, kita meminta pengurangan klaim dan generalisasi yang tidak dapat dibenarkan.
Selanjutnya, kita meminta penghapusan redundansi dan ringkasan. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui tentang abstrak yang merupakan bukan kesimpulan dan merangkum penelitian. Poin selanjutnya adalah going through peer review, di mana going through peer review ini merupakan bagian-bagian dari navigating peer review. Apa yang dapat kita pelajari dalam modul ini? Yang pertama, baik, adapun yang dapat kita pelajarin dalam topik going through peer review ini yang merupakan yang pertama adalah kita dapat mengenal proses penerbitan. Yang kedua adalah wawasan tentang cara membuat artikel dan mendapatkan artikel yang benar, dan yang ketiga adalah kiat hal-hal yang teratas untuk menulis abstrak yang bagus. Saat kita memulai karir penerbitan, rasanya seperti ada banyak sekali prosedur, protokol, dan fakta terbaik untuk diserap. Oleh karena itu, kita sangat penting untuk mempelajari topik going through a peer reviewer, di mana di sana kita akan mengetahui bagaimana tentang prosedur, protokol, dan fakta terbaik untuk diserap. Setelah saya menonton video dari Elsevier Academy, saya menjadi mengetahui tentang apa itu proses penerbitan, wawasan tentang cara membuat artikel, dan kiat-kiat teratas untuk menulis abstrak yang bagus. Poin-poin yang dapat saya ambil yang pertama adalah how to respond to viewer comments, atau bagaimana kita merespon komen viewers tentang jurnal kita. Banyak penerbit dan editor yang memiliki inisiatif untuk membantu peneliti mengasah keterampilan dan meninjau mereka. Sebaliknya, sedikit waktu yang dihabiskan untuk menasihati penulis, bagaimana menanggapi komentar dan pengulasan tersebut. Dalam rekaman webinar yang sudah saya tonton, di situ kita diajarkan oleh Paul Kumine tentang berupaya memperbaiki keseimbangan tersebut dengan beberapa kiat praktis dengan para peneliti awal dan pertengahan karir. Di sana kita juga diajarkan tentang bagaimana merespon komentar-komentar viewers, tanggapan-tanggapan, dan hal-hal yang tidak seimbang dalam tulisan kita. Selanjutnya adalah how do editors look at your paper, atau bagaimana sebuah editor melihat paper kita. Saat editor jurnal menilai naskah kita, mereka tidak hanya memeriksa apakah penelitian itu menarik atau memajukan pengetahuan di bidang itu. Namun, ada banyak elemen-elemen yang mereka pertimbangkan dalam meluangkan waktu untuk memahaminya, dalam meningkatkan peluang untuk kita mendapatkan semuanya yang penting. Dalam navigating peer review ini, kita telah mempelajari 4 poin, yaitu yang pertama, Certified Peer Review Course, di mana tadi saya sudah menjelaskan apa-apa saja yang dapat dipelajari dari sertifikat peer review course. Selanjutnya adalah Fundamentals of Peer Reviewers, di mana saya juga sudah menjelaskan tentang apa yang saya dapat dari modul Fundamentals of Peer Review, dan yang ketiga adalah Becoming a Peer Reviewer dan Going Through Peer Review. Berdasarkan fakta tersebut dapat saya simpulkan bahwa hal-hal dalam sebuah review peer navigating sangat penting untuk kita bisa mengetahui cara-cara untuk peer review course, ataupun kita bisa mempelajari tentang fundamentals of peer review, di mana di situ kita banyak mengetahui tentang tanggung jawab menjadi seorang peninjau. Juga kita diajarkan tentang bagaimana kesalahan-kesalahan umum yang meninjau kiat menulis ulasan, dan juga kita juga belajar tentang pengenalan proses penerbitan, wawasan tentang cara membuat artikel, dan kiat teratas untuk menulis abstrak yang bagus. Oleh karena itu, sekian yang dapat saya jelaskan dari modul keempat Navigating Peer Review yang saya dapatkan dari kelas Studium General dari website Elsevier Research Academy. Tadi sepoin-poinnya sudah saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan dan ada kesalahan-kesalahan kata yang saya aturkan dalam menyampaikan informasi-informasi yang saya dapatkan. Dan semoga informasi-informasi yang sudah saya dapatkan dan sudah saya share melalui video ini dan melalui PPT ini dapat
berguna bagi saya dan bagi penonton sekalian dalam bagaimana menulis jurnal, mempublikasikan jurnal, dan menjadi navigation peer review. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junanto Pasaribu, pamit diri. Terima kasih.